pemerintah Indonesia secara resmi melarang ekspor mineral mentah, khususnya bauksit pada 12 Juni 2023 lalu. Larangan ekspor mineral mentah ini sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020. Sesuai dengan Kepmen Nomor 89 Tahun 2023 tentang pedoman pengenaan denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam dalam negeri, penambahan waktu ekspor tetap dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengenakan sanksi pada badan usaha, yaitu pertama berupa penempatan jaminan kesungguhan sebesar 5% dari total penjualan periode 2019-2022. Ini dalam rekening bersama escrow account, dan apabila pada 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% dari target, maka jaminan kesungguhan ini disetorkan kepada kas negara. Namun larangan ekspor bauksit ini menjadikan keresahan baru di kalangan pengusaha khususnya bauksit. Pelaksana Harian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia APB3I Ronald Sulistianto mengatakan larangan ini akan menimbulkan konsekuensi yang serius bagi industri tambang bauksit di tanah air, termasuk pada 3.000 lebih tenaga kerja yang mengantungkan hidupnya dari industri nikel. Jadi kalau sekarang kita sedang mengalami goncangan di mana tidak boleh ekspor, maka pengusaha-pengusaha ini harus bisa merestrukturisasi dulu nih, kira-kira ke depan seperti apa. Karena setiap perencanaan dalam pengusahaan kan tidak bisa dalam jangka pendek, Mbak. Kita harus jangkanya paling 5 tahun ke depan. Ini kan menyangkut investasi dan lain sebagainya. Selain ketenaga kerja, ada potensi produksi bauksit asal Indonesia tidak akan terserap jika aturan ini diberlakukan. Pasalnya, ada 30 juta ton produksi bauksit di dalam negeri. Dengan larangan ini, maka produksi akan terpangkas dan hanya akan menghasilkan 12 hingga 14 juta ton produksi bauksit. Indonesia sendiri tercatat sebagai produsen bauksit terbesar kelima di dunia, setelah Australia, China, Guinea, dan Brazil. Di sisi lain, China menjadi satu-satunya negara tujuan ekspor bauksit asal Indonesia sejak 2017 lalu. Nilainya pun tak main-main. Tahun 2022 saja, nilai ekspor bauksit ke China mencapai 623 juta dolar Amerika Serikat. Meskipun angka ini turun 0,82% ketimbang tahun sebelumnya. Tak hanya pengusaha bauksit saja yang protes akan larangan ekspor mineral mentah ini. Ketua Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia, Aspébindo Anggawira, angkat bicara mengenai aturan ini. Menurutnya, pengusaha pada dasarnya setuju dengan aturan ini karena sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara. Namun, di sisi lain pemerintah memberikan relaksasi bagi 5 mineral mentah yang masih diizinkan untuk ekspor setelah 10 Juni hingga Mei 2024, yaitu tembaga, besi, timbal, seng, dan lumpur anoda hasil pemurnian tembaga. Ini dianggap tidak memberikan kepastian aturan bagi pelaku di industri tambang. Kalau dari kalau dari informasi yang kita dapatkan, salah satunya kenapa ada relaksasi kan karena ada pandemi COVID kan. Yeah. Pandemi COVID ini kan berarti tidak hanya ke komoditas tertentu, semuanya kan punya impact yang sama gitu. Nah, saya nggak ngerti kenapa hanya yang lainnya diberi tapi yang ini nggak ada gitu. Ini saya rasa perlu ada pengkajian lebih lanjut ya menurut saya, karena juga pasti secara income untuk pemerintah juga pasti ada kehilangan pemasukan yang cukup luar biasa ya. Mungkin kita juga sebenarnya dari Kadin ya, bersama-sama Kadin udah memberikan banyak masukan juga ke Kementerian SDM ya. Tapi mudah-mudahan sih ini bisa ada peninjauan kembali atau apa, karena ya kita melihat juga teman-teman perlu suatu kebijakan yang tepat juga. Ya, pemerintah memang memberikan relaksasi ekspor kepada sejumlah perusahaan, di antaranya Freeport Indonesia dan juga Aman Mineral Industri hingga tahun 2024 dengan sejumlah ketentuan khusus. Selain itu, pengusaha juga mengeluhkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun smelter di tanah air. Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia, Arya Rizky Darsono, menyebut biaya sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 17 triliun rupiah
untuk membangun satu smelter bauksit di Indonesia, sebuah angka yang fantastis. Pengusaha bauksit ini berbeda dengan pengusaha nikel. Karena untuk membangun satu alumina plant itu membutuhkan kurang lebih 1.2 billion US dollar. Ya kan, ini kan juga bukan suatu hal yang main-main ya. Ya kan, karena ini juga bicara capital tinggi, belum bicara teknologi tinggi juga. Nah, ini kan harapannya menurut saya memang ya diberikan relaksasi lagi lah gitu kan. Diberikan semacam peninjauan ulang. Misalnya seperti tadi disampaikan, kalau bisa ya oke nanti biaya ekspornya dinaikkan, atau misalnya diberikan penalti yang lebih besar. Berarti gitu ini kan. khusus untuk bauksit ya? Khusus untuk bauksit. Kenapa? Karena kita bicara bauksit ini 3,2 miliar cadangan ya, juta ton itu cadangan yang ada ini, dan 65% itu ada di Kalimantan Barat. Sisanya tersebar ada di Kalimantan Tengah maupun di Kepri, Kepulauan Riau. Nah, kalau misalnya ini nanti diberhentikan, pasti akan terdampak apa? Tenaga kerja. Pasti. Itu pasti. Kenapa? Karena sekarang dari 4 alumina plant yang sudah beroperasi, mereka hanya bisa menerima kurang lebih 13,88 juta ton. Larangan ekspor mineral mentah sejatinya harus dilakukan ketika industri di hulu dan hilir siap mengimplementasikan kebijakan ini. Jangan sampai hilirisasi hanya berhenti di dalam pembangunan smelter saja. Karena pesan Presiden Joko Widodo, hilirisasi menjadi kunci Indonesia untuk sejajar dengan negara maju di dunia. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Tim Liputan CNBC Indonesia.